Iran mengklaim menangkap banyak tentara AS, menegaskan kapasitas yang cukup untuk mempertahankan pertempuran selama 6 bulan. Iran tiba-tiba menyerang benteng AS menyebabkan kegemparan di kalangan pejabat Washington. Presiden Trump menghadiri upacara penyambutan jenazah 6 tentara AS yang kembali dari medan perang. Pemandangan aneh baru saja muncul di langit Teheran. 10 juta orang panik. Seorang wanita tua menutup kedutaan besar di Ekuador setelah ultimatum 48 jam. Selamat datang di Perspektif Global Indo. Dengan senang hati kami sampaikan kepada Anda informasi terpanas yang baru saja kami perbarui. Dan berikut adalah rincian beritanya. Mari kita simak bersama. Pada tanggal 8 bulan ini melalui sebuah tulisan yang diunggah di jejaring sosial X, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran, Ali Larijani, menyatakan bahwa negaranya telah menahan banyak tentara AS sebagai tawanan perang. Pejabat Iran tersebut menegaskan telah menerima laporan tentang penangkapan banyak tentara AS. Oleh karena itu, meskipun pemerintah AS dengan tegas menyangkalnya kebenaran ini cepat atau lambat akan terungkap. Namun dalam tulisannya, Ali Larijani tidak merinci waktu, tempat maupun konteks penangkapan para tentara AS tersebut. Dalam sebuah langkah penting lainnya, Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) baru saja mengeluarkan pernyataan yang menegaskan bahwa negara tersebut memiliki kemampuan yang cukup untuk mempertahankan perang berintensitas tinggi seperti saat ini dengan AS dan Israel setidaknya selama 6 bulan. Lagi, juru bicara IRGC Ali Muhammad Nini juga menyatakan bahwa sejak awal konflik pasukan ini telah menyerang lebih dari 200 lokasi yang terkait dengan pangkalan dan fasilitas AS dan Israel di seluruh kawasan. Israel dan AS melancarkan kampanye serangan besar-besaran terhadap Iran pada pagi hari tanggal 28 bulan ini dengan alasan untuk menghilangkan ancaman nuklir dan rudal balistik Teheran. Iran kemudian membalas dengan beberapa gelombang serangan rudal balistik dan pesawat tanpa awak ke Israel serta pangkalan dan fasilitas AS di banyak negara Timur Tengah. Konflik ini menyebabkan aktivitas penerbangan di kawasan tersebut hampir lumpuh total, sementara jalur transportasi minyak dunia yang vital melalui Selat Hormuz terganggu. Harga minyak mentah, gas alam, biaya angkutan, dan banyak komoditas lainnya serentak meroket, sementara sebagian besar indeks saham global anjlok. Pada tanggal 8 bulan ini, hampir 10 juta penduduk di ibu kota Iran Teheran terbangun di bawah langit yang diselimuti asap hitam pekat setelah fasilitas penyimpanan bahan bakar menjadi sasaran serangan udara. Koresponden CNN di lokasi melaporkan bahwa air hujan di ibu kota Iran berwarna hitam, tampaknya tercampur dengan minyak dari fasilitas yang diserang. Video dari Reuters menunjukkan api dan asap membubung dari area kilang minyak Sharan di Teheran. Militer Israel menyatakan bahwa target yang diserang adalah fasilitas distribusi bahan bakar yang melayani berbagai pihak, termasuk unit-unit militer Iran. Pada hari yang sama, Israel mengatakan telah meluncurkan gelombang serangan udara baru yang menargetkan infrastruktur di Iran. Target-target tersebut termasuk depot minyak dan banyak sistem militer penting. Pasukan Pertahanan Israel (IDF) menyatakan bahwa angkatan udara mereka telah mengenai beberapa jet tempur F-14 Iran di Bandara Isfahan, serta menyerang sistem deteksi dan pertahanan udara Teheran. Hingga tanggal 8 bulan ini, Iran telah mengalami pemadaman internet yang hampir total selama lebih dari seminggu. Hal ini membuat komunikasi dan akses informasi menjadi sangat sulit. Warga dilaporkan sedang mencoba membuat jaringan komunikasi alternatif untuk tetap terhubung satu sama lain di tengah gangguan sistem internet yang parah. Pada tanggal 7 bulan ini, Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) mengatakan bahwa mereka telah meluncurkan gelombang serangan ke-25 menggunakan rudal dan pesawat tanpa awak UAV yang menargetkan sasaran militer dan fasilitas pendukung militer di kawasan tersebut. Dalam pernyataan singkat yang diliput oleh media Iran, IRGC mengatakan rudal hipersonik Fatah dan rudal balistik Emad digunakan dalam serangan kali ini. IRGC juga mengklaim telah menargetkan pangkalan AS di Jebel Ali, Bahrain dengan rudal berbahan bakar padat dan cair. IRGC mengatakan serangan ini adalah balasan atas serangan AS terhadap sebuah pabrik desalinasi di Qeshm. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Iran Araghchi mengatakan bahwa serangan AS telah mengganggu pasokan air ke 30 desa. Dalam sebuah unggahan di platform X, Kementerian Dalam Negeri Bahrain mengatakan, sirene serangan udara berbunyi dan meminta warga untuk tetap tenang dan mencari perlindungan.
Sementara itu, Uni Emirat Arab UEA mengatakan telah mencegat 15 rudal balistik dan 119 UAV pada tanggal 7 Maret saat Iran melanjutkan serangannya terhadap negara Teluk tersebut. Kementerian Pertahanan UEA menginformasikan bahwa sistem pertahanan udara UEA mendeteksi 16 rudal balistik di mana 15 diantaranya berhasil dicegat dan dihancurkan sementara satu jatuh ke laut. Sistem pertahanan udara juga mendeteksi 121 UAV, di mana 119 diantaranya berhasil dicegat sementara 2 jatuh di wilayah UEA. Pada tanggal 7, menurut The Times of Israel, Mojtaba Khamenei, putra dari mendiang pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei, yang diperkirakan akan menjadi pemimpin tertinggi Iran berikutnya terluka setelah upaya pembunuhan yang dilakukan oleh Israel selama peluncuran kampanye militer Deru Singa pada tanggal 28 bulan ini. Kampanye ini berlangsung bersamaan dengan kampanye murka mengerikan dari Amerika Serikat. Serangan udara lain dalam kampanye militer gabungan ini telah menewaskan ayahnya bersama sekitar 40 pemimpin senior Republik Islam lainnya. Istri Mojtaba Zahra Haddad Adel yang berasal dari keluarga yang telah lama terkait dengan teokrasi Iran juga tewas dalam serangan tersebut. Saat ini masih belum jelas apakah Mojtaba 56 tahun berada bersama ayahnya di kompleks ulama ketika tempat itu dihancurkan oleh serangan udara atau apakah ia menjadi sasaran dalam serangan terpisah yang menargetkan kepemimpinan rezim. Rincian dan tingkat cederanya juga belum diklarifikasi. Kemungkinan besar ia terpaksa bersembunyi saat AS dan Israel terus menghujani Republik Islam dengan rudal. Mojtaba mendapat dukungan kuat dari IRGC Korps Garda Revolusi Islam Iran untuk menggantikan ayahnya. Namun beberapa anggota majelis ahli yang beranggotakan 88 orang badan yang bertugas memilih pemimpin tertinggi berikutnya, dilaporkan telah menyatakan keprihatinan tentang penyerahan kekuasaan kepada putra ulama yang telah lama berkuasa tersebut. Putra mendiang pemimpin tertinggi dikenal dengan sikapnya yang teguh mengikuti garis keras konservatif ayahnya serta pandangan anti-barat yang menjadi ciri khas Republik Islam Iran. Presiden AS Donald Trump telah mengutuk kemungkinan penunjukan Mojtaba sebagai hal yang tidak dapat diterima oleh Amerika Serikat dan menyatakan bahwa hal itu tidak akan mengakhiri perang. Trump berkata mereka membuang-buang waktu. Putra Khamenei hanyalah tokoh kelas ringan. Kami menginginkan seseorang yang dapat membawa keharmonisan dan perdamaian ke Iran, menurut laporan majelis ahli, diperkirakan akan bertemu dalam 24 jam ke depan dan dapat memilih pemimpin tertinggi berikutnya. Pemungutan suara akan diadakan secara daring setelah gedung tempat majelis ahli bekerja hancur dalam serangan udara Israel. Pada tanggal 7 bulan ini, ledakan-ledakan besar terus terdengar di serangkaian negara Teluk seperti Uni Emirat Arab UEA, Qatar Arab Saudi, Bahrain, dan Kuwait, di mana perusahaan minyak nasional baru saja mengumumkan pengurangan produksi untuk mengantisipasi risiko. Serangan-serangan ini terus terjadi meskipun sebelumnya Presiden Iran Masoud Pezeshkian telah meminta maaf kepada negara-negara Teluk, menegaskan bahwa mereka tidak akan lagi menjadi target kecuali serangan terhadap Iran dilancarkan dari wilayah mereka. Namun komentar beliau dengan cepat dibantah oleh Kepala Lembaga Yudikatif Iran Gholam Hossein Mohseni EJI, anggota Dewan Kepemimpinan Sementara. Dia berkata, bukti dari Angkatan Bersenjata Iran menunjukkan bahwa musuh menggunakan wilayah beberapa negara di kawasan baik secara terbuka maupun diam-diam. Serangan gencar terhadap target-target ini akan terus berlanjut. Presiden Pezeshkian sendiri juga menarik kembali pernyataan yang baru saja dibuatnya. Dia menegaskan bahwa meskipun ingin menjaga dan memelihara hubungan persahabatan, Iran tetap memiliki hak untuk membela diri terhadap tindakan agresif AS dan Israel. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi juga memperjelas komentar Presiden melalui sebuah unggahan di jejaring sosial X. Dia menyatakan bahwa Presiden Pezeshkian bersedia untuk melakukan deeskalasi di kawasan dengan syarat bahwa wilayah udara, darat, dan laut negara-negara tetangga tidak dimanfaatkan untuk menyerang rakyat Iran. Juga pada tanggal 7 bulan ini, Presiden UEA Mohammed bin Zayed Al Nahyan menyatakan bahwa negara sedang dalam masa perang dan akan menjadi lebih kuat setelah perang ini. UAE, sekutu dekat AS dan tempat pangkalan militer Washington berada, telah menjadi negara yang paling gencar diserang di Teluk sejak konflik meletus pada tanggal 28 bulan ini.
Kementerian Pertahanan UEA menyatakan bahwa dari 16 rudal balistik yang ditembakkan ke negara itu pada tanggal 7 semuanya berhasil dicegat kecuali satu yang jatuh ke laut. Dari 121 UAV yang terdeteksi 119 ditembak jatuh, 2 sisanya jatuh di wilayah UEA. Serangan ini telah meningkatkan jumlah total rudal balistik yang diterima UEA sejak perang dimulai menjadi 221, sementara jumlah UAV telah melampaui 1.300. Pada hari yang sama, Dubai terpaksa menutup bandara utamanya untuk waktu yang singkat setelah sebuah objek tak dikenal berhasil dicegat di dekat area tersebut. Pada malam hari tanggal 7, pemerintah Dubai mengatakan 1 orang tewas akibat pecahan dari insiden pencegatan lain. Korban berkewarganegaraan Pakistan. Di wilayah lain di Teluk Qatar juga telah mencegat 2 serangan rudal yang menargetkan wilayahnya. Sementara itu, Kuwait menonaktifkan 7 UAV sejak dini hari pada hari yang sama, dan serangan-serangan ini hanya menyebabkan kerusakan material akibat serpihan yang jatuh. Bahrain telah mencegat 92 rudal dan 151 UAV sejak Iran melakukan operasi pembalasan. AFP mencatat sebuah ledakan pada malam tanggal 7 di ibu kota Manama, 1 orang terluka karena terkena pecahan rudal. Arab Saudi telah menghancurkan 3 rudal balistik yang mengarah ke pangkalan udara Pangeran Sultan tempat pasukan AS ditempatkan, serta menonaktifkan 17 UAV yang mendekati ladang minyak Syaibah di bagian tenggara negara itu. Lebih jauh ke utara, Yordania menuduh Iran secara langsung menyerang banyak lokasi di negaranya dengan 119 rudal dan UAV yang diluncurkan selama seminggu terakhir. Juru bicara militer Mayor Jenderal Mustafa Hiyari mengatakan, rudal dan UAV ini menargetkan fasilitas-fasilitas penting di dalam Yordania, bukan hanya terbang melintasi wilayah kami. Juru bicara militer Israel Laksamana Muda Daniel Hagari mengatakan, pasukan pertahanan Israel IDF telah melakukan sekitar 3.400 serangan udara di seluruh Iran sejak dimulainya kampanye serangan, melumpuhkan lebih dari 150 sistem pertahanan udara musuh. Hagari juga mengumumkan bahwa IDF telah menjatuhkan sekitar 7.500 amunisi ke target-target di Iran. Dia menambahkan bahwa kampanye tersebut telah beralih ke fase baru yang berfokus pada perluasan serangan udara ke fasilitas produksi besar pemerintah Iran, seperti fasilitas di Parchin dan Semnan yang terkait dengan produksi rudal balistik dan rudal jelajah. Dia menyatakan bahwa kampanye Israel di Iran dapat berlangsung untuk jangka waktu tertentu, tetapi merupakan hal yang diperlukan. Pada tanggal 7 bulan ini, kantor berita Fars mengutip Azatollah Mozaffari, seorang anggota Majelis Ahli Iran, yang mengatakan bahwa 88 ulama senior majelis tersebut dengan penuh semangat menunggu kondisi yang tepat untuk mengadakan sesi guna memilih pemimpin tertinggi negara berikutnya. Mozaffari berkata, kami memiliki harapan yang kuat bahwa dengan berkat ilahi pekerjaan ini akan berlangsung dalam 24 jam ke depan. Dia juga mengatakan bahwa pemilihan pemimpin tertinggi berikutnya belum terjadi dan meminta masyarakat untuk tidak berspekulasi atau menyebarkan desas-desus tentang masalah ini. Pemimpin tertinggi Iran Khamenei tewas pada 28 bulan ini setelah serangan udara AS dan Israel menargetkan kompleks perumahannya di ibu kota Teheran. Serangan itu juga menewaskan sejumlah tokoh senior Iran termasuk Menteri Pertahanan. Setelah wafatnya, Khamenei Iran membentuk Dewan Kepemimpinan Sementara yang terdiri dari 3 anggota, termasuk Presiden saat ini, Masoud Pezeshkian, yang bertanggung jawab untuk menjalankan urusan negara. Israel memperingatkan bahwa setiap tokoh penerus dapat menjadi target serangan jika tetap mempertahankan kebijakan konfrontasi dengan Israel. Mojtaba, putra mendiang pemimpin tertinggi Khamenei, dianggap sebagai kandidat terkuat untuk posisi penerus. Channel 12 Israel melaporkan bahwa Mojtaba selamat dari serangan udara Israel tetapi terluka. Saluran televisi ini melaporkan bahwa meskipun laporan awal menunjukkan bahwa kompleks tempat dia tinggal mengalami kerusakan parah, penilaian saat ini menunjukkan bahwa dia mungkin selamat dari serangan itu, meskipun kondisi pastinya belum jelas. Juga pada tanggal 7 bulan ini, Presiden AS Donald Trump menegaskan kembali bahwa ia ingin berpartisipasi dalam proses pemilihan pemimpin Iran berikutnya karena alasan, saya tidak ingin harus kembali melakukan ini setiap 10 tahun. Awal pekan ini, Trump mengatakan kepada media bahwa ia harus terlibat dalam penunjukan pemimpin Iran berikutnya. Sebelumnya, ia juga menyatakan tidak keberatan jika Iran memiliki pemimpin agama.
Namun Iran telah menolak gagasan bahwa Trump akan berpartisipasi dalam proses pemilihan pemimpin baru. Duta Besar Iran untuk PBB Amir Said Irafani menekankan Iran adalah negara merdeka dan berdaulat. Kami tidak menerima dan tidak akan pernah mengizinkan kekuatan asing manapun untuk mencampuri urusan dalam negeri kami. Dia menjelaskan bahwa proses pemilihan pemimpin akan berlangsung secara ketat sesuai dengan prosedur konstitusional sepenuhnya berdasarkan kehendak rakyat Iran dan tanpa campur tangan dari luar negeri. Pada tanggal 7 bulan ini, utusan khusus Presiden AS Donald Trump untuk Timur Tengah Scott Glickman mengatakan bahwa Washington telah menghubungi Rusia untuk meminta Moskow tidak memberikan informasi target atau bantuan lain kepada Iran di tengah konflik yang sedang meningkat. Secara khusus berbicara kepada pers, Steve Glickman mengatakan pihak AS telah menyampaikan pesan kepada Rusia bahwa setiap dukungan militer atau berbagi informasi intelijen kepada Iran dapat meningkatkan ketegangan dan menyebabkan konflik meluas di kawasan Timur Tengah. Sementara itu, pada hari yang sama Presiden Donald Trump menegaskan bahwa saat ini tidak ada tanda-tanda Rusia membantu Iran dalam konflik saat ini. Namun ia mengatakan Washington tetap memantau dengan cermat setiap perkembangan terkait kemungkinan pihak ketiga ikut campur dalam perang. Trump juga menekankan bahwa pemerintah AS tidak mencari kesepakatan dengan Iran pada tahap saat ini, menunjukkan sikap keras Washington saat kampanye militer yang dipimpin AS dan Israel terhadap Iran terus berlanjut. Pada tanggal 7 bulan ini, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Iran Ali Larijani memperingatkan bahwa Presiden AS Donald Trump telah membuat kesalahan strategis internasional dengan melancarkan perang melawan Iran dengan mengatakan bahwa Washington telah salah menilai situasi dengan percaya bahwa mereka dapat mengulangi model Venezuela di Teheran. Dalam sebuah wawancara dengan kantor berita Mer, Larijani mengatakan AS sekarang terperosok dalam rawa dari kesalahan perhitungan mereka sendiri dan menegaskan bahwa serangan udara Washington tidak mencapai tujuan yang ditetapkan. Menurutnya, kematian banyak pemimpin Iran tidak dapat diabaikan dan Teheran tidak akan mundur sampai melakukan tindakan balasan dan memaksa pihak agresor untuk bertanggung jawab. Larijani berkata, "Kami tidak akan membiarkan Trump tenang, dia harus membayarnya." Dia juga menekankan bahwa Iran akan terus membalas sampai menuntut kembali apa yang telah terjadi. Pada tanggal 7 bulan ini, Presiden AS Donald Trump bersama keluarga para prajurit hadir di Pangkalan Angkatan Udara Dover untuk menghadiri upacara penerimaan jenazah 6 personel militer AS dari medan perang di Timur Tengah. Menurut kantor berita AP, dalam upacara yang berlangsung selama 30 menit, peti mati yang diselimuti bendera AS secara berurutan diturunkan dengan khidmat oleh tim kehormatan militer dari pesawat militer kemudian dipindahkan ke kendaraan khusus untuk dibawa ke rumah duka. Presiden Trump tidak memberikan pidato selama upacara, ia berdiri tegap memberi hormat saat setiap peti mati dibawa melewatinya. Turut hadir dalam upacara tersebut adalah Wakil Presiden J.D. Vance, Menteri Perang Pete Hegseth, Jaksa Agung Pam Bondi, Utusan Khusus Steve Glickman, dan Direktur Intelijen Nasional John Ratcliffe. Selain itu, para gubernur dan anggota Kongres dari negara bagian Iowa, Minnesota, Nebraska, dan Florida juga hadir. Menurut AP, 6 personel militer tewas dalam serangan pesawat tak berawak yang menargetkan pusat komando militer AS di Yordania pada tanggal 1, hanya 1 hari setelah AS dan Israel melancarkan kampanye militer terhadap Iran. Keenamnya adalah anggota Komando Logistik ke-103 yang berbasis di Iowa, sebuah unit yang bertanggung jawab untuk memastikan logistik bagi militer termasuk menyediakan makanan, bahan bakar, air, amunisi, dan transportasi peralatan. Berbicara kepada pers di atas Air Force One setelah upacara, Trump berkata, "Ini adalah hari yang sangat menyedihkan. Saya merasa sedikit terhibur karena kami hadir untuk memberikan penghormatan kami." Presiden AS juga berbagi bahwa keluarga para prajurit adalah orang-orang yang luar biasa dan para orang tua sangat bangga dengan anak-anak mereka. Menurut AP, ritual penerimaan jenazah personel militer yang gugur dianggap sebagai salah satu upacara paling khidmat dari militer AS bagi mereka yang telah gugur saat bertugas. Upacara ini juga dianggap sebagai salah satu tugas terberat bagi Presiden AS dalam perannya sebagai Panglima tertinggi militer. Namun fakta bahwa Trump mengenakan topi baseball putih saat menonton pertandingan bisbol telah memicu kritik di kalangan masyarakat tentang kurangnya kekhidmatan pada upacara tersebut. Selama masa jabatan pertamanya, Trump pernah mengatakan bahwa menyaksikan upacara penerimaan jenazah tentara yang gugur adalah hal tersulit baginya sebagai presiden.
Baru-baru ini pada bulan Desember tahun lalu ia juga mengunjungi pangkalan Dover untuk mengenang 2 anggota Garda Nasional Iowa dan seorang penerjemah sipil Amerika yang tewas dalam serangan udara di Gurun Suriah. Pada tanggal 7 bulan ini, Korps Garda Revolusi Islam Iran IRGC mengatakan mereka telah menargetkan sebuah kapal tanker minyak berbendera Kepulauan Marshall di Teluk Persia yang mereka sebut Teluk Arab dan mengklaimnya sebagai aset Amerika. Menurut situs web CPA News, kapal tanker ini bernama komersial Louis Page dan diserang oleh pesawat tanpa awak UAV. Sebelumnya, kantor berita Tasnim melaporkan bahwa sebuah kapal tanker bernama Prima juga telah diserang oleh IRGC dengan UAV kamikaze pada pagi hari yang sama. Kapal Prima diserang saat sedang berlayar melalui Selat Hormuz dan pihak Iran menuduh kapal tersebut mengabaikan peringatan terus-menerus dari Angkatan Laut IRGC tentang larangan berlayar dan kondisi tidak aman di Selat Hormuz. Berita tersebut tidak memberikan rincian lebih lanjut tentang kapal ini. Sebelumnya, pada tanggal 6 IRGC telah menunjukkan sikap menantang terhadap Angkatan Laut AS ketika Presiden AS Donald Trump mengumumkan pengiriman kapal perang untuk mengawal kapal tanker melalui Selat Hormuz. Juru bicara IRGC Ali Muhammad Nini mengatakan Iran sangat menyambut baik penempatan pasukan AS untuk mengawal kapal tanker melalui Selat Hormuz dan menunggu untuk melihat bagaimana mereka akan hadir di wilayah tersebut. Pada tanggal 7, Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa Iran akan diserang dengan sangat keras, memperingatkan bahwa banyak pejabat Iran lainnya akan menjadi target. Trump membuat komentar ini di media sosial Truth Social sambil merujuk pada permintaan maaf Presiden Iran. Pemimpin AS itu menulis area dan kelompok orang yang sebelumnya tidak pernah dianggap sebagai target serangan, sekarang sedang dipertimbangkan secara serius untuk dieliminasi sepenuhnya, yang pasti akan mengakibatkan kematian karena perilaku buruk Iran. Pada tanggal 7, Israel melakukan serangan udara di wilayah barat Iran. Langkah ini diyakini bertujuan untuk mendukung angkatan bersenjata Kurdi yang berpotensi melancarkan kampanye serangan ke wilayah Iran dari wilayah Kurdistan Irak. Serangan-serangan Israel dirancang untuk mendukung kelompok-kelompok bersenjata Kurdi Iran yang beroperasi dari wilayah semi-otonom Kurdistan Irak. Kelompok-kelompok bersenjata tersebut sedang mempertimbangkan kemungkinan melancarkan serangan lintas batas dalam minggu mendatang dengan tujuan menguasai beberapa kota di sepanjang perbatasan seperti Osnavyeh dan Piran Shahar. Menurut perkiraan independen, pasukan bersenjata Kurdi Iran saat ini memiliki sekitar 5.000 hingga 800 pejuang, yang sebagian besar dilengkapi dengan senjata ringan. Namun sumber-sumber Kurdi menyatakan bahwa jika menerima dukungan dari AS dan Israel, kelompok-kelompok ini masih dapat memberikan tekanan signifikan di wilayah perbatasan, memaksa Korps Garda Revolusi Islam Iran IRGC untuk memecah pasukannya di tengah fokus Teheran dalam menghadapi serangan militer saat ini. Sebelumnya, Iran telah berulang kali memperingatkan pemerintah daerah otonom Kurdistan Irak bahwa Teheran akan membalas jika pasukan musuh dikerahkan di dekat perbatasan Iran. Baru-baru ini sebuah laporan rahasia dari Dewan Intelijen Nasional ASNIK menyatakan bahwa bahkan serangan militer skala besar terhadap Iran kemungkinan besar tidak akan menyebabkan runtuhnya pemerintah negara tersebut. Washington Post mengutip laporan tersebut yang mengatakan bahwa penilaian ini diselesaikan sekitar seminggu sebelum AS dan Israel melakukan serangan terhadap Iran. Laporan tersebut meninjau skenario serangan skala kecil dan besar, serta menganalisis kemungkinan transisi kekuasaan jika kepemimpinan senior Iran dieliminasi. Laporan tersebut menyimpulkan bahwa jika pemimpin tertinggi Ali Khamenei terbunuh, mekanisme dan prosedur dalam sistem politik Iran kemungkinan besar masih akan diaktifkan untuk memastikan kelangsungan hidup rezim. Menurut penilaian ini, kemungkinan pasukan oposisi merebut kendali pemerintahan dalam skenario tersebut dianggap tidak tinggi. Menurut Washington Post, laporan intelijen tersebut terutama berfokus pada skenario serangan jarak jauh dan belum mempertimbangkan kemungkinan lain, seperti skenario pengerahan pasukan darat AS di wilayah Iran. Ketika perang, Iran menjadikan kapal-kapal sebagai target di laut, beberapa awak kapal telah mengubah sinyal identifikasi mereka untuk menyatakan diri sebagai kapal Tiongkok. Taktik penipuan ini semakin sering muncul di perairan berisiko tinggi di sekitar Selat Hormuz. Menurut data pelacakan maritim dari Marine Traffic selama seminggu terakhir, setidaknya 10 kapal telah mengubah informasi yang dipancarkan melalui transponder mereka dengan tulisan seperti Chinese Owner, pemilik Tiongkok Chinese Crew.
Seluruh awak Tiongkok atau Chinese crew on board awak Tiongkok di kapal. Langkah ini terjadi di tengah sekitar 1.000 kapal yang terjebak di wilayah Teluk Persia dan sekitarnya dengan total nilai diperkirakan sekitar 25 miliar dolar AS. Menurut statistik dari Lloyd's Market Association, kapal-kapal ini hampir tidak mungkin meninggalkan wilayah tersebut karena risiko serangan yang semakin meningkat. Dalam beberapa hari terakhir, Iran dilaporkan terus menargetkan kapal-kapal tidak hanya di pintu keluar Selat Hormuz, jalur transportasi minyak dan gas paling penting di dunia, tetapi juga di perairan yang lebih jauh ke utara dekat, Kuwait. Sebuah kapal tanker bahan bakar kosong diserang oleh pesawat tanpa awak di wilayah ini pada pertengahan minggu lalu. Untuk mengurangi risiko menjadi target, beberapa kapal juga menerapkan langkah-langkah lain seperti memanipulasi sinyal GPS untuk menyesatkan senjata berpemandu. Menurut perusahaan riset pelayaran Vessels Value, banyak kapal di platform pelacakan maritim saat ini ditampilkan tumpang tindih, seolah-olah sedang berkumpul di satu lokasi, sebuah tanda bahwa sinyal posisi telah dimodifikasi. Kapal-kapal yang mengubah sinyal identifikasi mereka terdiri dari berbagai jenis dari kapal kontainer hingga kapal tanker minyak. Beberapa membawa muatan sementara, yang lain kosong. Sebagian besar masih terjebak di Teluk Persia, tetapi beberapa kapal telah berhasil keluar. Misalnya kapal Iron Maiden berhasil melewati Selat Hormuz pada tanggal 5 setelah sementara mengubah sinyalnya menjadi pemilik Tiongkok. Ketika tiba di perairan lepas pantai Oman, kapal ini baru kembali ke informasi identifikasi aslinya. Beberapa kapal lain memilih untuk mengubah kewarganegaraan dengan cara yang berbeda. Pada hari pertama konflik dengan Iran, kapal tanker bahan bakar Propel Journey melewati Selat Hormuz dengan sinyal kapal Turki milik Muslim sebelum mengembalikan nama aslinya setelah keluar dari zona bahaya. Saat ini masih belum jelas apakah pasukan Iran atau kelompok-kelompok terkait benar-benar menghindari menyerang kapal-kapal yang mengklaim memiliki hubungan dengan Tiongkok. Pada tanggal 7, Koordinator Khusus PBB di Lebanon, Joanna Wroneka, telah menyerukan agar Lebanon dan Israel melakukan dialog untuk menegosiasikan penghentian tindakan permusuhan setelah konflik antara Israel dan Hizbullah kembali meletus. Ibu Wroneka memperingatkan bahwa situasi saat ini sudah sangat serius tetapi bisa menjadi lebih buruk lagi. Dia menekankan bahwa dialog antara Lebanon dan Israel dapat menjadi faktor pengubah permainan yang membantu generasi mendatang agar tidak harus mengulangi mimpi buruk yang sama. Pada bulan Desember 2024, perwakilan sipil Lebanon dan Israel telah melakukan dialog langsung pertama setelah beberapa dekade dalam kerangka pertemuan Komite Pemantau Perjanjian Gencatan Senjata November 2024 antara Israel dan Hizbullah. Lebanon terseret ke dalam perang yang meluas di Timur Tengah sejak tanggal 2 setelah pasukan Hizbullah melancarkan serangan terhadap Israel sebagai balasan atas kematian pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Agung Ali Khamenei dalam serangan AS dan Israel di Iran. Pada hari yang sama, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant memperingatkan bahwa Lebanon akan membayar harga yang sangat mahal jika tidak melucuti senjata pasukan Hizbullah. Dalam sebuah pernyataan yang disiarkan di televisi Israel, Gallant menekankan bahwa Israel akan memprioritaskan perlindungan keamanannya dan pemerintah Lebanon akan menanggung konsekuensinya. Peringatan ini dikeluarkan setelah Israel mengerahkan pasukan darat dan melakukan banyak serangan udara di Lebanon minggu ini setelah serangan Hizbullah terhadap Israel. Menurut surat kabar An-Nahar Lebanon, militer Israel dilaporkan telah melakukan operasi darat di Lebanon pada malam tanggal 6 untuk mencari sisa-sisa pilot yang hilang Ron Arad. Menurut Kementerian Kesehatan Lebanon, setidaknya 16 orang tewas dan 35 lainnya luka-luka dalam operasi di wilayah ini. Menurut analisis terbaru dari The Hill, keputusan Presiden AS Donald Trump terkait Iran tidak berasal dari pertimbangan strategis melainkan dari naluri dan ambisi pribadi. The Hill berpendapat bahwa pergeseran tiba-tiba Trump ke arah konfrontasi dengan Iran bertentangan dengan sebagian besar pernyataan sebelumnya tentang menghentikan perang tak berkesudahan dan mengingat kurangnya argumen yang koheren. Tampaknya keputusannya didorong oleh naluri dan ego daripada strategi. Perlu dicatat bahwa dalam waktu kurang dari seminggu, rombongan Trump telah memberikan beberapa alasan untuk memulai perang, termasuk tuduhan bahwa Iran sedang mempersiapkan serangan preemptif, bahwa negara itu semakin dekat untuk membuat senjata nuklir, dan juga ada seruan untuk perubahan rezim di Teheran.
Artikel tersebut menekankan bahwa tidak ada tujuan yang didefinisikan dengan jelas dan oleh karena itu tidak ada strategi untuk keluar dari konflik. Sebelumnya pada tanggal 28 AS dan Israel mulai menyerang target-target di Iran termasuk Teheran yang menyebabkan kerusakan dan korban sipil. Iran sedang melakukan serangan balasan terhadap wilayah Israel serta pangkalan-pangkalan militer AS di Timur Tengah. Washington dan Tel Aviv menjelaskan dimulainya operasi militer sebagai serangan preemptif dan menuduh Teheran mengancam terkait program nuklirnya. Namun sekarang mereka tidak lagi menyembunyikan keinginan mereka untuk melihat perubahan kekuasaan di Iran. Kementerian Luar Negeri Rusia mengutuk serangan AS dan Israel serta menyerukan deeskalasi dan penghentian segera tindakan permusuhan. Setelah berhari-hari pertempuran sengit, konflik di Timur Tengah tidak hanya meningkatkan ketidakstabilan di kawasan tersebut, tetapi juga menarik keterlibatan yang semakin jelas dari negara-negara besar dari pengerahan kekuatan militer hingga peningkatan upaya diplomatik. Salah satu perkembangan yang paling menonjol adalah peningkatan kehadiran militer skala besar oleh Amerika Serikat. Washington telah mengerahkan dua kelompok tempur kapal induk yaitu USS Abraham Lincoln dan USS Gerald R. Ford bersama dengan banyak kapal perusak berpeluru kendali sehingga total kapal perang AS di kawasan itu menjadi setidaknya 16. Di udara AS telah mengerahkan lebih dari 100 pesawat tempur dari pangkalan di AS dan Eropa. Selain itu 12 jet tempur siluman F-22 dikerahkan ke Israel dan banyak pesawat diperkuat ke pangkalan di Yordania dan Arab Saudi. Menurut para analis, pengerahan kekuatan ke Timur Tengah ini dinilai sebagai yang terbesar dalam beberapa dekade sekaligus mengirimkan pesan bahwa Washington berkomitmen untuk melindungi kepentingannya dan sekutunya di kawasan tersebut. Namun kembalinya AS ke Timur Tengah juga menimbulkan kekhawatiran bahwa kawasan ini sekali lagi dapat menjadi pusat persaingan geopolitik antar negara-negara besar. Sementara AS meningkatkan kehadiran militernya di kawasan itu, Rusia dan Tiongkok memilih pendekatan yang terutama melalui saluran diplomatik. Rusia dan Tiongkok sama-sama menyerukan semua pihak untuk menahan diri dan menekankan pentingnya solusi diplomatik untuk mengurangi ketegangan. Beijing mengumumkan pengiriman utusan khusus pemerintah untuk urusan Timur Tengah ke kawasan tersebut guna mencari langkah-langkah untuk meredakan ketegangan. Sementara Moskow menyatakan kesiapannya untuk berperan sebagai mediator guna mendorong dialog antara Iran dan AS. Negara-negara Eropa juga menyerukan deeskalasi ketegangan dan mendorong upaya diplomatik untuk menghindari krisis kemanusiaan dan energi baru. Meskipun pengaruh militer langsung terhadap perkembangan di kawasan masih terbatas, Inggris telah mengerahkan kapal perusak HMS Diamond, sementara Prancis mengerahkan kapal induk bertenaga nuklir Charles de Gaulle bersama skuadron jet tempur Rafale ke Mediterania. Langkah-langkah ini diyakini bertujuan untuk mencegah perang skala penuh yang dapat menyebabkan bencana kemanusiaan bagi benua Eropa. Eskalasi ketegangan juga menempatkan banyak negara Timur Tengah dalam posisi sulit ketika Iran melakukan banyak serangan terhadap pangkalan militer dan target yang terkait dengan AS di kawasan tersebut. Menurut Laksamana Brad Cooper, Komandan Komando Pusat AS CENTCOM Teheran, telah meluncurkan lebih dari 500 rudal dan 2.000 UAV terhadap target di Timur Tengah. Saat ini, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab UAE menghadapi dilema sulit di mana mereka harus mencari cara untuk menghindari terseret lebih dalam ke dalam pusaran konfrontasi langsung dengan Iran sambil mempertahankan hubungan keamanan dengan AS dan pada saat yang sama berupaya menstabilkan kawasan untuk melindungi strategi pembangunan ekonomi jangka panjang mereka. Sementara itu Turki juga sedang mengejar strategi keseimbangan yang kompleks. Ankara mencoba untuk mempertahankan peran independen sambil menjaga hubungan dengan Organisasi Perjanjian Atlantik Utara NATO dan melindungi kepentingan strategisnya sendiri. Dalam konteks peningkatan kehadiran kekuatan besar dan negara-negara kawasan harus hati-hati menyesuaikan strategi mereka. Lanskap Timur Tengah sedang memasuki fase yang sangat sensitif. Risiko konflik meluas tidak hanya bergantung pada perkembangan di medan perang tetapi juga pada kemampuan pengendalian krisis oleh pihak-pihak terkait. Jika saluran dialog dan upaya diplomatik tidak segera membuahkan hasil, setiap insiden militer yang tidak disengaja dapat menjadi percikan api dalam pusaran konfrontasi baru.
Dalam konteks di mana Timur Tengah memainkan peran kunci dalam keamanan energi dan jalur perdagangan global, menahan ketegangan dan mendorong solusi diplomatik bukan hanya kebutuhan mendesak bagi kawasan tersebut tetapi juga kepentingan bersama komunitas internasional. Kantor berita AP mengutip dua pejabat AS yang mengatakan bahwa negara itu akan segera mengerahkan sistem anti-pesawat tanpa awak UAV Morpheus ke Timur Tengah di tengah konflik yang meningkat di kawasan tersebut. Ini adalah langkah untuk meningkatkan kemampuan pertahanan AS terhadap gelombang serangan balasan menggunakan UAV dari Iran setelah sistem ini terbukti efektif di medan perang Ukraina. Meskipun AS telah berhasil mengerahkan sistem rudal Patriot dan THAD untuk mencegat rudal Iran, kemampuan anti-UAV di Timur Tengah saat ini masih memiliki banyak keterbatasan. Seorang pejabat lain mengakui bahwa respons AS terhadap UAV Iran mengecewakan, terutama ketika versi yang digunakan Republik Islam lebih primitif daripada varian yang terus ditingkatkan oleh Rusia di Ukraina. UAV biasanya berukuran kecil, terbang lambat, dan mudah disalahartikan oleh sistem radar yang dirancang untuk mengidentifikasi target berkecepatan tinggi sebagai burung atau pesawat sipil. Anggota Kongres Jim Himes, seorang Demokrat di Komite Intelijen DPR, menyebut ini sebagai masalah yang menantang. Penggunaan rudal pencegat seharga jutaan dolar AS untuk menembak jatuh UAV murah yang diproduksi massal dengan harga sekitar $20.000 hingga $50.000 adalah opsi yang tidak sepadan secara finansial. Sistem Morpheus yang diproduksi oleh perusahaan Anduril Industries yang didukung oleh mantan CEO Google Eric Schmidt diharapkan akan mengubah keadaan. Alih-alih menggunakan rudal, Morpheus menggunakan UAV kecil untuk secara langsung mencegat UAV musuh. Sistem ini cukup ringkas untuk muat di bak truk pickup, ukuran sedang, dilengkapi dengan kemampuan identifikasi dan pelacakan target berbasis kecerdasan buatan yang memungkinkan navigasi presisi, bahkan ketika sinyal satelit dan komunikasi elektronik terganggu. Pada bulan November tahun lalu, sistem ini pernah dikerahkan di negara-negara anggota NATO di tengah UAV Rusia yang terus-menerus melanggar wilayah udara negara-negara tersebut. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky baru-baru ini mengatakan bahwa pihak Asaleka telah meminta bantuan Kiev dalam pengalaman menghadapi UAV Shahed. Seorang pejabat pertahanan AS mengonfirmasi bahwa sistem tersebut merupakan bagian dari upaya kerjasama ini. Presiden AS Donald Trump juga menegaskan kesiapannya untuk menerima bantuan dari negara manapun untuk melindungi pasukan. Sistem Morpheus akan dikirim langsung dari produsen ke lokasi-lokasi di Timur Tengah, termasuk area di mana tidak ada kehadiran militer AS. Pengerahan ini tidak akan memengaruhi kemampuan pertahanan AS saat ini di Eropa. Michael Robbins, Presiden dan CEO AUVSI, sebuah kelompok perusahaan industri pesawat tanpa awak, mengatakan pelajaran dari Timur Tengah dan Ukraina menunjukkan bahwa AS harus mempercepat penerapan teknologi anti-UAV canggih agar pasukan AS dapat melindungi pangkalan dan personel tanpa harus menghabiskan jutaan dolar untuk menghentikan ancaman senilai $50.000. Perang antara AS, Israel, dan Iran telah menyebabkan lonjakan permintaan sewa pesawat pribadi di beberapa tempat meningkat hingga 200,300% dari biasanya karena ribuan orang yang terdampar di Timur Tengah mencari cara untuk meninggalkan kawasan tersebut. Menurut surat kabar The Guardian, Justin Bowman, direktur layanan penerbangan dari perusahaan Air Charter Service Inggris, mengatakan jumlah permintaan sewa jet pribadi dalam beberapa hari terakhir melonjak dibandingkan periode yang sama, karena banyak turis, pebisnis, dan ekspatriat yang terdampar akibat pembatalan massal penerbangan komersial. Bowman berkata, "Kami menerima telepon dari mana-mana dari pasangan yang berbulan madu yang terdampar di Dubai, kelompok turis yang ingin patungan menyewa pesawat untuk pulang, hingga perusahaan dan individu kaya." Menurutnya, dalam konteks perang, kebutuhan untuk meninggalkan kawasan itu sama tidak membedakan jutawan atau miliarder. Meskipun perusahaan tidak secara otomatis menaikkan harga pasokan pesawat yang terbatas, sementara permintaan meningkat pesat membuat harga sewa harus disesuaikan dengan pasar. Air Charter Service juga sedang mempertimbangkan untuk menjual kursi perorangan di pesawat daripada menyewakan seluruh penerbangan untuk membantu lebih banyak orang yang terdampar meninggalkan Timur Tengah. Menurut perkiraan industri penerbangan saat ini, setidaknya ada sekitar 500,000 orang yang ingin meninggalkan kawasan tersebut, sementara banyak pesawat dan awak kabin tidak berada di lokasi yang strategis untuk melakukan penerbangan evakuasi.
Warga negara Inggris sendiri diperkirakan ada sekitar 300.000 orang yang berada di wilayah yang terkena dampak. Lebih dari 130.000 orang telah mendaftar kepada pemerintah untuk mendapatkan bantuan meninggalkan kawasan tersebut. Penerbangan evakuasi pertama yang diselenggarakan oleh pemerintah Inggris dari Muscat, Oman, dijadwalkan berangkat pada malam tanggal 5, tetapi ditunda karena masalah operasional dan lepas landas kembali pada tanggal 6. Dua penerbangan lain juga sedang direncanakan dalam beberapa hari mendatang. Kementerian Luar Negeri Inggris saat ini menyarankan warganya untuk hanya bepergian jika benar-benar perlu ke Bahrain, Kuwait, Qatar, dan UEA, serta menghindari semua perjalanan ke Israel dan Palestina. Bowman memperingatkan bahwa situasi bisa menjadi lebih rumit jika lebih banyak koridor udara ditutup. Dia berkata, penerbangan sudah sangat terbatas, jika semakin menyempit akan jauh lebih sulit untuk membawa pesawat masuk dan keluar dari kawasan itu. Kampanye militer AS dan Israel juga telah menyebabkan gangguan serius pada aktivitas penerbangan sipil di Timur Tengah dengan ribuan penerbangan dibatalkan sejak perang meletus. Dalam konteks itu, Bowman mengusulkan agar pemerintah Eropa berkoordinasi untuk membangun jembatan udara misalnya di Oman untuk membawa orang-orang yang terdampar dari bandara seperti Muscat atau Fujairah ke titik transit yang lebih aman seperti Larnaca, Siprus atau Malta. Menurut Bowman, ini adalah krisis penerbangan paling serius sejak pandemi COVID-19 ketika perusahaan sewa pesawat harus berkoordinasi dengan pemerintah untuk membantu evakuasi warga di tengah perkembangan perang yang terus tidak menentu. CNN baru-baru ini merilis citra satelit dari Airbus yang menunjukkan dampak serangan yang dilakukan Iran terhadap pangkalan udara Muwafaq Salti di Yordania. Foto tersebut menunjukkan radar AN/TPY. Dua dari sistem pertahanan ketinggian tinggi tahap akhir THAAD buatan AS yang ditempatkan di pangkalan itu hangus terbakar. Komponen-komponen sistem radar ini ditempatkan di 5 semi-trailer. Semuanya tampaknya hancur atau rusak parah. Ada 2 kawah sedalam sekitar 4 meter di tanah dekat sistem radar menunjukkan kemungkinan Iran harus melakukan beberapa serangan untuk mengenai sistem tersebut. Bloomberg mengutip seorang pejabat AS yang mengonfirmasi bahwa radar AN/TPY-2 di Muwafaq Salti hancur dalam serangan itu. Tom Karako, seorang ahli di Pusat Studi Strategis dan Internasional CSIS, berpendapat bahwa ini adalah pukulan telak bagi pasukan AS dan sekutunya karena radar AN/TPY-2 adalah sumber daya strategis yang langka. Menurut laporan anggaran 2025 dari Badan Pertahanan Rudal AS MDA, setiap unit radar berharga hampir $500 juta AS. Ryan Brobst, Wakil Direktur Pusat Kekuatan Politik dan Militer di Yayasan Pertahanan Demokrasi FDD, yang berbasis di AS berpendapat bahwa ini adalah salah satu serangan paling sukses Iran sejak konflik meletus. Namun ia mencatat bahwa AS dan mitranya masih memiliki jenis radar pengawas lain yang membantu menjaga kemampuan pertahanan udara setelah kehilangan satu sistem AN/TPY-2. Namun ini mungkin bukan satu-satunya radar pengawas mahal yang terkena serangan balasan dari Iran. Setidaknya 3 bangunan di fasilitas militer dekat Al-Dhafra dan 4 bangunan di pangkalan Al-Sadr keduanya di Uni Emirat Arab UAE terkena serangan yang menyebabkan kerusakan. Di antara struktur yang terkena adalah gudang yang berisi radar untuk sistem THAAD. Tidak jelas apakah peralatan di dalamnya rusak. Citra satelit komersial yang diambil oleh perusahaan Planet Labs pada tanggal 5 menunjukkan radar AN/FPS 132 rusak di Qatar setelah Iran mengklaim telah menghancurkan satu unit di negara tersebut. Dengan harga jual lebih dari $1 miliar AS, dan jangkauan pelacakan maksimum 4.800 km AN/FPS, 132 dijuluki Mata Dewa, yang secara khusus memberikan peringatan dini kepada AS tentang serangan rudal balistik. Dara Masikot, seorang ahli di Carnegie Endowment for International Peace di AS, berpendapat bahwa Iran sedang melakukan serangan yang sangat presisi terhadap radar pengawas AS dan sekutunya di Timur Tengah. Dia mengatakan mereka melakukan ini dengan sangat sengaja menargetkan sistem komando dan kendali. Nico Graziani, seorang profesor di Pusat Studi Internasional di Universitas Sciences Po di Prancis, mencatat bahwa serangan Iran memiliki tingkat kecanggihan yang tinggi yang ditunjukkan oleh sebagian dari target yang mereka tuju. Menurut publikasi Military Defense Security Asia, penghancuran sukses radar AN/TPY-2
menunjukkan bahwa Iran memiliki kemampuan untuk menemukan lokasi secara akurat dan menyerang target bernilai tinggi yang berada di lokasi yang dijaga ketat. Graziani berkata, mereka berhasil menembus jaring pertahanan udara musuh. Dia juga menilai bahwa serangan Teheran saat ini lebih efektif dibandingkan dengan konflik 12 hari pada Juni 2025. Salah satu alasan yang disebutkan oleh para ahli adalah bantuan dari Rusia. The Washington Post pada tanggal 6 mengutip 3 pejabat yang mengetahui informasi intelijen mengatakan bahwa Rusia telah memberikan informasi kepada Iran tentang lokasi aset militer AS di Timur Tengah, termasuk kapal perang dan pesawat, sejak konflik meletus. Menurut salah satu sumber CNN, sebagian besar data intelijen yang diberikan Rusia kepada Iran adalah citra dari jaringan satelit mata-mata canggih di orbit. Kremlin menolak berkomentar mengenai informasi ini. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov sebelumnya mengatakan bahwa Iran belum meminta bantuan militer dari Rusia. Menurut ahli Masikot, Iran hanya memiliki sejumlah kecil satelit militer dan belum memiliki jaringannya sendiri sehingga citra yang disediakan oleh Rusia sangat berharga. Terutama karena Moskow memiliki sistem satelit yang jauh lebih canggih daripada Teheran. Rusia juga telah meningkatkan kemampuan penargetannya setelah bertahun-tahun konflik di Ukraina. Bantuan dari Rusia menjadi lebih penting karena kemampuan Iran untuk menentukan posisi musuh telah menurun setelah serangan terus-menerus dari AS dan Israel. Seorang pejabat berkata, Rusia tahu betul tentang dukungan kami untuk Ukraina. Saya pikir mereka sangat senang menemukan cara untuk membalas. Orang ini menambahkan bahwa kemampuan pengumpulan intelijen Rusia belum dapat menandingi AS, tetapi masih termasuk yang terbaik di dunia. Kesulitan dalam upaya mencegat pesawat tanpa awak UAV kamikaze Iran juga bisa menjadi faktor mengapa radar AS dan sekutunya terkena serangan. Pada tanggal 5, CNN mengutip sumber yang mengetahui masalah tersebut mengatakan bahwa para pejabat AS mengakui di hadapan Kongres bahwa UAV Iran merupakan tantangan yang lebih besar dari yang diperkirakan dan pertahanan udara negara itu tidak akan mampu menghentikan semua pesawat musuh. UAV Iran sering terbang rendah dan lambat, lebih sulit dideteksi oleh sistem pertahanan udara dibandingkan rudal balistik meskipun lebih mudah dihancurkan. Tantangannya semakin besar karena Iran memiliki kemampuan untuk menembakkan senjata dalam jumlah besar. Negara ini telah meluncurkan ribuan UAV dan ratusan rudal ke target sejak awal konflik. Meskipun AS dan Israel mengklaim telah mengenai ribuan target di Iran termasuk landasan peluncuran rudal dan kapal angkatan laut, Bloomberg menilai jaringan sistem pertahanan udara di Teluk berada di bawah tekanan yang sangat besar, terkadang kewalahan oleh serangan balasan rudal dan UAV dari Iran. Tom Sharpe, seorang mantan perwira Angkatan Laut Inggris, mengatakan bahwa pasukannya pernah melakukan latihan yang mensimulasikan skenario Iran menyerang pangkalan militer di Timur Tengah. Dalam beberapa kasus rudal dan UAV berhasil menembus pertahanan udara yang terbatas di sana. Sharpe memperingatkan, jika Iran menggunakan segalanya untuk menyerang dengan intensitas dan frekuensi tinggi karena merasa terancam, pada akhirnya AS juga akan kehabisan rudal Patriot dan TAAD. Pada tanggal 7, Presiden AS Donald Trump menuduh Iran berada di balik serangan terhadap sebuah sekolah dasar di selatan negara itu yang menewaskan sedikitnya 168 siswa dan 14 guru. Penilaian ini bertentangan dengan analisis sebelumnya dari beberapa media dan para ahli yang menyatakan bahwa militer AS kemungkinan besar melakukan serangan tersebut. Berbicara kepada wartawan di atas Air Force One, Presiden Donald Trump berkata, "Dari apa yang saya lihat, insiden itu dilakukan oleh Iran." Dia juga berpendapat bahwa jenis amunisi Iran sangat tidak akurat. Ketika ditanya apakah penilaian ini benar, Menteri Perang AS Pete Hegseth mengatakan, "Kami tentu sedang menyelidikinya. Tetapi satu-satunya pihak yang menargetkan warga sipil adalah Iran." Sebelumnya, Gedung Putih tidak mengesampingkan kemungkinan militer AS telah melakukan serangan tersebut. Menurut media pemerintah Iran, Teheran menuduh AS bertanggung jawab atas serangan terhadap sekolah di Minab. CNN sebelumnya melaporkan bahwa citra satelit video yang diverifikasi secara geografis, pernyataan publik dari para pejabat AS dan penilaian para ahli senjata menunjukkan bahwa sekolah dasar Sazareh Tayeba di kota Minab terkena amunisi pada amunisi. Tanggal 28, hampir bersamaan dengan serangan yang kemungkinan dilakukan oleh pasukan AS terhadap pangkalan Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran IRGC di area terdekat.
Pada tanggal 7 berbicara kepada pers di atas Air Force One, Presiden AS Donald Trump mengatakan ia telah mengesampingkan kemungkinan pasukan Kurdi berpartisipasi dalam perang melawan Iran dengan alasan bahwa memperluas front ke arah ini dapat membuat konflik yang sudah rumit menjadi semakin sulit dikendalikan. Menurut pemimpin AS itu, pasukan Kurdi di kawasan tersebut telah menyatakan kesiapan untuk mendukung upaya menggulingkan pemerintah Iran, namun Washington tidak ingin menyeret mereka ke dalam perang. Ia menekankan perang ini sudah cukup rumit, tidak perlu menyeret orang Kurdi ke dalamnya. Koalisi kelompok Kurdi Iran berbasis di sepanjang perbatasan Iran-Irak di wilayah otonom Kurdi Irak. Pasukan bersenjata Kurdi selama bertahun-tahun telah menentang Teheran dan melakukan banyak serangan di Provinsi Kurdistan Iran serta provinsi-provinsi barat negara itu. Iran juga sering menuduh badan-badan intelijen asing menggunakan wilayah Kurdi di Irak sebagai landasan untuk melakukan kegiatan sabotase atau mengumpulkan informasi intelijen di dalam Iran. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan mengatakan ia telah melakukan panggilan telepon dengan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio. Menurut Fidan, pihak AS menegaskan bahwa tidak ada rencana bagi pasukan Kurdi asal Iran yang beroperasi di Irak Utara untuk melakukan serangan ke Iran. Berbicara dalam konferensi pers di Istanbul, Fidan mengatakan bahwa percakapan ini terjadi dalam panggilan telepon baru-baru ini antara kedua belah pihak. Namun ia juga menuduh Israel mencoba menggunakan kelompok-kelompok Kurdi sebagai proksi di kawasan tersebut. Fidan menekankan, "Kami menentang setiap strategi yang dapat memicu persaingan etnis atau konflik etnis di Iran, karena itu akan menjadi skenario paling berbahaya." Diplomat utama Turki itu juga mengatakan bahwa Ankara sedang melakukan pembicaraan dengan para pemimpin Kurdi untuk mencegah kesalahan historis yang dapat mendorong kawasan itu ke dalam pusaran ketidakstabilan baru. Namun Fidan menolak berkomentar tentang upaya mediasi antara Iran dan AS dengan mengatakan, Ankara sedang terlibat dalam kontak diplomatik aktif untuk mencari solusi yang dapat mengakhiri perang. Dalam perkembangan terkait, Menteri Luar Negeri Oman Badr Al-Busaidi mengadakan pertemuan dengan duta besar dari berbagai negara termasuk perwakilan dari AS, Brasil dan Turki untuk menyerukan peningkatan tekanan diplomatik untuk mengakhiri perang dengan Iran. Di sana Al-Busaidi menekankan bahwa prioritas utama komunitas internasional saat ini adalah meningkatkan tekanan politik dan diplomatik untuk mengakhiri perang sambil menahan dampak konflik terhadap keamanan, stabilitas regional dan kehidupan masyarakat. Baru-baru ini sebuah video di media sosial menunjukkan sebuah jet tempur berat F-15E AS tiba-tiba meledak dan mengeluarkan asap tebal sebelum sebuah jet tempur F-18 Hornet muncul dan bermanuver di jarak dekat. Pesawat F-15E itu kemudian terbakar dan jatuh bebas. Kedua awak berhasil melontarkan diri dengan selamat. Editor Thomas Newdick dari publikasi militer AS The War Zone menilai ini adalah video asli yang merekam pertempuran udara dalam jangkauan visual pilot dan kemungkinan besar rudal udara ke udara jarak pendek IM-9. Sidewinder telah digunakan. Newdick menilai jet tempur AS itu terkena rudal berdaya ledak kecil dari belakang. Jika FA-18 Hornet menembakkan rudal dengan pencari inframerah seperti IM-9, pilot di jet tempur F-15E hampir tidak mungkin mengetahui bahwa mereka sedang diserang sampai proyektil itu meledak. Seorang mantan pilot FA-18 AS berpendapat video tersebut semakin menunjukkan bahwa ini adalah insiden yang sangat aneh. Orang ini mengatakan, ada kemungkinan terjadi kesalahan dalam prosedur pertempuran dan pengendali lalu lintas. Udara telah mengarahkannya untuk terus menyerang serta pilot melakukan kesalahan dalam observasi. Namun hal-hal itu hampir tidak mungkin terjadi. Mantan pilot itu menjelaskan bahwa untuk meluncurkan rudal IM-9 pesawat harus beralih ke mode tempur udara ke udara. Pilot memilih rudal dan mode pemindaian radar. Dalam opsi ini radar akan mengunci target dan sistem kendali tembakan akan memberikan parameter kepada rudal IM-9 agar siap ditembakkan segera setelah musuh masuk dalam jangkauan tembak. Ini juga membantu mengidentifikasi kawan atau lawan karena sistem kendali tembakan akan menggunakan perangkat identifikasi kawan atau lawan IFF untuk menginterogasi target. Namun metode ini dapat memberitahu musuh bahwa mereka sedang dikunci, membuat mereka segera mengambil tindakan balasan.
Selain itu, pilot FA-18 juga dapat langsung menggunakan pencari inframerah AIM-9 untuk mengunci sumber panas, namun sistem kendali tembakan saat itu tidak dapat menggunakan IFF. Ini dianggap sebagai salah satu penyebab insiden tersebut. Mantan pilot AS itu berpendapat, namun itu tetap tidak menjelaskan mengapa pilot C menembak jatuh hingga 3 F-15E. Satu kali benar-benar salah tembak, dua kali kemungkinannya kecil untuk salah. Dan ini sampai 3 kali berturut-turut seorang mantan pilot tempur AS lainnya mengajukan keraguan. Pilot dengan sengaja menembak secara ilegal dan menjatuhkan jet tempur sekutu. Namun Newdick menilai hipotesis ini tidak berdasar. Ahli AS itu mengatakan bahwa membedakan kawan dan lawan di zona pertempuran yang kompleks seperti Timur Tengah saat ini adalah tantangan yang sangat signifikan. Ancaman dari jet tempur Iran saat ini masih ada. Sebuah jet tempur F-15QA Qatar baru-baru ini menembak jatuh 2 pesawat serang Su-24 Iran saat mereka mendekati pangkalan udara Al-Udeid. Jet tempur multiperan F-15I Strike Eagle dikembangkan oleh AS pada tahun 1980-an berdasarkan desain jet tempur 2 kursi F-15B. Setiap unit memiliki harga pabrik sekitar $31 juta AS pada tahun 1998, setara dengan hampir $62 juta AS saat ini belum termasuk persenjataan. Pada tanggal 3, majalah Forbes mengutip sumber yang mengetahui hasil penyelidikan awal mengatakan bahwa sebuah jet tempur FA-18 Kuwait telah menembakkan 3 rudal udara ke udara yang menjatuhkan 3 jet tempur berat F-15 EAS secara berurutan dalam insiden salah tembak sehari sebelumnya. Komando Pusat Senkom, badan yang bertanggung jawab atas operasi militer AS di Timur Tengah, menolak berkomentar tentang peran jet tempur Kuwait dalam insiden tersebut. Badan tersebut mengatakan bahwa memberikan komentar saat insiden sedang diselidiki adalah tidak pantas. Perdana Menteri sementara Thailand Anutin Charnvirakul baru-baru ini menandatangani keputusan untuk mendirikan pusat pemantauan dan manajemen situasi konflik di Timur Tengah untuk memobilisasi sumber daya secara komprehensif dan terpadu dari sektor publik dan swasta, guna merespons secara efektif dampak dari konflik ini. Pusat Pemantauan dan Manajemen Situasi Konflik di Timur Tengah terdiri dari 37 anggota Perdana Menteri. Sementara Thailand Anutin menjabat sebagai penasihat, memberikan arahan strategis dan kebijakan secara keseluruhan. Wakil Perdana Menteri dan Menteri Transportasi Surya Juanggroen Ruangkit menjabat sebagai Direktur Pusat bersama dengan 35 pimpinan kementerian lembaga penting pemerintah Thailand dan perwakilan sektor swasta yang berpartisipasi dalam operasional. Tugas utama pusat ini adalah memantau secara terus-menerus situasi di Timur Tengah dan merumuskan solusi untuk meminimalkan dampak negatif terhadap Thailand di semua aspek. Secara khusus, pusat ini diberi wewenang untuk mengoordinasikan dan berpartisipasi langsung dalam proses kerja lembaga pemerintah dan badan usaha milik negara, termasuk memanggil pimpinan kementerian untuk memberikan informasi dokumen atau mengarahkan pembentukan kelompok kerja khusus bila diperlukan. Selain itu, pusat ini akan bertanggung jawab untuk menyediakan informasi resmi tentang situasi terkait kepada publik. Para pengamat berpendapat bahwa pembentukan mekanisme tingkat tinggi dengan partisipasi dari sektor publik dan swasta mencerminkan tekad kuat pemerintah Thailand dalam menjamin kepentingan keamanan nasional terutama di bidang-bidang utama seperti keamanan energi, perdagangan, dan memastikan keselamatan dan kesejahteraan pekerja Thailand di Timur Tengah. Dalam perkembangan terkait pada hari yang sama, Kementerian Transportasi Thailand mengumumkan peningkatan manajemen dan pengawasan terhadap semua jenis transportasi. Penyedia layanan transportasi air dan udara telah diminta untuk mempertahankan harga tiket penumpang dan tarif angkutan barang dalam batas yang ditentukan. Sebelumnya, kementerian ini telah mengeluarkan larangan bagi individu dan organisasi bisnis layanan ojek dan taksi, termasuk platform ride-hailing untuk secara sepihak menaikkan tarif. Menurut beberapa sumber yang mengetahui masalah ini, Jaksa Penuntut Utama Departemen Kehakiman AS di Miami sedang mempertimbangkan penyelidikan kriminal terhadap pejabat pemerintah Kuba. Menurut sumber anonim, Jaksa Federal untuk Distrik Selatan Florida, Mackenzie Lapointe, telah membentuk gugus tugas yang terdiri dari Jaksa Federal dan pejabat dari Badan Penegakan Narkoba DEA dan lembaga lain untuk mengumpulkan kasus-kasus terhadap orang-orang yang terkait dengan pemerintah Kuba.
Saat ini belum jelas pejabat Kuba mana yang menjadi target kantor ini atau tuntutan pidana apa yang mungkin ingin diajukan oleh jaksa. Sebelumnya, pada tanggal 6 Departemen Kehakiman AS mengeluarkan pernyataan yang menekankan bahwa jaksa federal di seluruh negeri bekerja setiap hari untuk mengejar keadilan termasuk upaya melawan kejahatan transnasional. Penyelidikan ini terjadi ketika Presiden AS Donald Trump telah mengangkat kemungkinan pengambilalihan yang bersahabat atas Kuba. Bulan lalu Presiden Trump mengumumkan bahwa pemerintahannya sedang dalam negosiasi tingkat tinggi dengan para pejabat di Havana untuk mengejar pengambilalihan yang bersahabat di Kuba. Minggu ini Trump mengulangi pernyataan tersebut mencatat bahwa ia akan kembali ke masalah Kuba setelah konflik dengan Iran berlalu. Menurut Washington Post, Kuba tetap menjadi prioritas utama di kantor Kejaksaan AS di Miami, di mana kehidupan politik, ekonomi, dan budaya didominasi oleh orang Amerika keturunan Kuba. Kantor FBI di sana memiliki tim khusus untuk masalah Kuba. Dalam beberapa minggu terakhir, beberapa anggota Partai Republik di Miami telah menyerukan pemerintahan Trump untuk membuka kembali penyelidikan kriminal atas penembakan jatuh 4 pesawat oleh Kuba dari kelompok Brothers to the Rescue pada tahun 1996. Meskipun belum ada dakwaan yang diumumkan minggu ini, Jaksa Agung Florida mengatakan akan membuka penyelidikan tingkat negara bagian atas insiden tersebut. Pemerintahan Presiden Donald Trump menuduh Kuba tidak bekerja sama dengan upaya kontra terorisme AS, menempatkan negara itu bersama dengan Korea Utara dan Iran dalam daftar segelintir negara yang dianggap AS sebagai sponsor terorisme. Penunjukan ini berasal dari keyakinan AS bahwa Kuba melindungi para pembelot Amerika dan menolak untuk mengekstradisi beberapa pemimpin pasukan pemberontak bersenjata di Kolombia ketika mereka sedang dalam proses negosiasi damai dengan Kolombia. Dalam sebuah wawancara baru-baru ini dengan kantor berita TASS, Rodion Miroshnik, duta besar keliling Kementerian Luar Negeri Rusia, berpendapat bahwa Ukraina tertinggal di belakang Israel dalam persaingan untuk mendapatkan perhatian AS, serta pasokan rudal untuk sistem Patriot di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah. Menurut Miroshnik, negara-negara pemasok senjata telah memberitahu Kiev bahwa mereka sekarang memiliki prioritas lain. Diplomat Rusia itu berkata, mereka mengatakan, maaf, kami punya prioritas lain, jadi silakan antre. Anda mungkin harus menunggu beberapa tahun lagi untuk mendapatkan rudal Patriot. Saat ini mereka dibutuhkan untuk Timur Tengah dan untuk Israel. Dalam persaingan untuk menarik perhatian AS, Israel jelas unggul, bukan Ukraina. Dia juga mengatakan bahwa sejak krisis Timur Tengah meletus, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky terus-menerus menelepon para pemimpin negara-negara Arab untuk mempertahankan kehadirannya dalam agenda. Menurutnya, pemimpin Ukraina itu mencoba membuktikan keberadaannya. Miroshnik berkata, Zelensky juga ingin berdiri di samping mereka dan berkata, saya juga di sini, jangan lupakan saya. Dia sangat memahami apa yang dipertaruhkan. Begitu perhatian publik menghilang, misalnya negara-negara yang pernah memperdebatkan apakah akan menerima Ukraina ke dalam Uni Eropa, akan dengan cepat membekukan masalah ini. Sebelumnya, Zelensky mengatakan AS telah meminta bantuan Kiev dalam menghadapi pesawat tanpa awak UAV Shahed buatan Iran, senjata yang sering muncul baik dalam konflik Rusia-Ukraina maupun perang yang sedang berlangsung antara Iran dan lawan-lawannya di Timur Tengah. Dalam sebuah unggahan di media sosial X, Zelensky berkata, saya telah menginstruksikan untuk menyediakan sarana yang diperlukan dan memastikan kehadiran para ahli Ukraina yang dapat menjamin tingkat keamanan yang diperlukan. Bantuan Ukraina kepada para mitranya berkontribusi pada keamanan kami dan melindungi kehidupan rakyat Ukraina. Pemimpin Ukraina itu juga menegaskan bahwa pemerintah negaranya siap membantu negara-negara Timur Tengah meningkatkan kemampuan pertahanan mereka terhadap UAV kamikaze, serta mengungkapkan bahwa Kiev telah menerima tawaran bantuan dari beberapa negara. Sementara itu, ketika ditanya oleh Reuters tentang kemungkinan Ukraina membantu menghadapi serangan pesawat tanpa awak, Presiden AS Donald Trump mengatakan ia menyambut baik bantuan tersebut. Meski begitu, Trump tetap menuduh Zelensky memperlambat upaya perdamaian untuk mengakhiri konflik di Ukraina. Dalam sebuah wawancara dengan Politico, Trump mengatakan Zelensky harus bertindak tegas dan harus mencapai kesepakatan. Sulit diterima ketika ia menjadi penghalang. Dia tidak punya banyak keunggulan dan sekarang bahkan lebih sedikit.
Baru-baru ini, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan 2 fregat dari Armada Laut Hitam Rusia, Admiral Grigorovich dan Admiral Makarov, rusak dalam serangan Ukraina terhadap pangkalan Angkatan Laut Novorossiysk. Fregat Admiral Grigorovich biasanya membawa rudal jelajah kaliber senjata yang berulang kali digunakan Rusia untuk menyerang kota-kota dan infrastruktur Ukraina. Dalam sebuah pernyataan, Staf Umum Ukraina mengatakan, setelah analisis tambahan terhadap kerusakan yang disebabkan pada 2 bulan ini terhadap pangkalan Angkatan Laut Novorossiysk di wilayah Krasnodar, telah dikonfirmasi bahwa 2 kapal dari Armada Laut Hitam Rusia fregat, Admiral Grigorovich dan Admiral Makarov rusak. Militer Ukraina mengatakan tingkat kerusakan masih sedang dinilai dan analisis lebih lanjut terus dilakukan untuk menentukan apakah kapal perang Rusia lainnya terpengaruh dalam serangan itu. Pernyataan tersebut menyatakan, serangan sistematis terhadap infrastruktur militer dan fasilitas kompleks industri pertahanan musuh akan berlanjut sampai Rusia sepenuhnya menghentikan operasi militernya di Ukraina. Sebelumnya, sebuah sumber dari Badan Keamanan Ukraina mengatakan kepada Kyiv Independent bahwa serangan tersebut juga merusak kapal pendarat besar Olenegorsky Gornyak serta kapal anti-kapal selam dan kapal penyapu ranjau. Setelah serangkaian serangan Ukraina di Crimea, Novorossiysk telah menjadi pangkalan penting bagi Armada Laut Hitam Rusia, memainkan peran penting baik secara militer maupun logistik. Area yang diserang juga merupakan pelabuhan ekspor minyak besar titik akhir dari sistem pipa yang dikelola oleh Transneft, perusahaan operator pipa minyak terbesar di dunia. Pada tanggal 7, Presiden AS Donald Trump menyambut banyak pemimpin regional Amerika Latin di negara bagian Florida untuk mengumumkan pembentukan aliansi militer baru untuk memerangi kartel narkoba di kawasan tersebut. Konferensi tingkat tinggi yang dinamakan Perisai Amerika ini mengumpulkan banyak pemimpin dari Amerika Tengah, Amerika Selatan, dan Karibia. Pada pertemuan tersebut, Trump menandatangani deklarasi yang meluncurkan aliansi yang ia sebut Aliansi Anti-Kartel Amerika dengan tujuan mengordinasikan upaya militer dan keamanan untuk menghadapi organisasi kriminal transnasional. Presiden Trump berkata, inti dari kesepakatan kita adalah komitmen untuk menggunakan kekuatan untuk menghancurkan geng-geng kriminal dan jaringan teroris berbahaya mereka. Kita akan melenyapkan mereka. Kami butuh bantuan Anda. Anda hanya perlu memberitahu kami di mana mereka berada. Kami punya senjata hebat seperti yang mungkin sudah Anda lihat dalam waktu yang sangat singkat belakangan ini. Trump berpendapat bahwa kartel narkoba adalah ancaman besar bagi keamanan regional dan merupakan alasan utama pemerintahannya meningkatkan keterlibatan di Amerika Latin belakangan ini. Presiden AS mengatakan Washington telah mencapai beberapa hasil dalam mencegah penyelundupan narkoba melalui laut dan menegaskan bahwa volume narkoba yang diangkut melalui air telah berkurang hingga 96%. Trump juga menekankan bahwa kartel narkoba di Meksiko memainkan peran sentral dalam banyak kasus kekerasan di kawasan tersebut dan menyatakan bahwa pemerintah AS akan melakukan apapun yang diperlukan untuk melindungi keamanan nasional dan keselamatan rakyat Amerika. Konferensi ini berlangsung di tengah meningkatnya tekanan pemerintahan Presiden Donald Trump terhadap Venezuela dan penangkapan Presiden Nicolas Maduro pada bulan Januari lalu. Pada saat yang sama, Washington juga berusaha untuk memperkuat pengaruhnya di Amerika Latin di tengah meningkatnya kehadiran ekonomi dan investasi Tiongkok di kawasan tersebut. Inisiatif aliansi baru AS ini bertujuan untuk memperkuat kerjasama keamanan dengan pemerintah yang sepaham di Amerika Latin sambil memperluas peran Washington dalam memerangi kejahatan narkoba dan mengendalikan migrasi di kawasan tersebut. Baru-baru ini Presiden Donald Trump mengatakan bahwa negaranya telah secara resmi mengakui pemerintah sementara Venezuela. Dia juga menyebutkan kesepakatan baru dengan Caracas terkait sumber daya emas negara Amerika Selatan itu. Trump telah secara dramatis mengubah cara bicaranya tentang negara Amerika Latin itu setelah menangkap Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, pada awal Januari lalu. Presiden AS sendiri juga secara terbuka mengatakan bahwa Washington sedang berusaha untuk mengendalikan sumber daya minyak raksasa Venezuela. Negara ini memiliki cadangan minyak terbukti terbesar di dunia, sekitar 1/5 dari total cadangan global. Presiden sementara Venezuela Delcy Rodriguez telah menyesuaikan sikapnya agar sesuai dengan tuntutan AS, termasuk membuka sektor minyak Venezuela untuk perusahaan-perusahaan AS dan bekerja sama dalam keamanan. Setelah KTT Perisai Amerika di Florida pada tanggal 7, Trump berbicara,
Saya sangat senang untuk mengatakan bahwa minggu ini kami telah secara resmi mengakui pemerintah Venezuela. Kami benar-benar telah mengakui mereka secara sah. Sebelumnya, Rodriguez pernah menegaskan bahwa Maduro masih menjadi presiden Venezuela. Pada pertengahan Februari lalu, dia menyebutnya sebagai pemimpin yang sah dan menekankan bahwa baik dia maupun istrinya Cilia Flores yang ditangkap bersamanya tidak bersalah. Axios sebelumnya melaporkan bahwa perusahaan pertambangan milik negara Venezuela telah menandatangani kesepakatan senilai jutaan dolar AS untuk menjual hingga 1.000 kg emas semi murni kepada pedagang komoditas Trafigura untuk melayani pasar AS. Menurut Axios, kesepakatan tersebut mengharuskan perusahaan pertambangan Venezuela Minerven untuk memasok antara 650 hingga 1.000 kg emas semi murni kepada Trafigura. Trafigura akan mengangkut emas tersebut ke kilang-kilang berdasarkan kesepakatan terpisah dengan pemerintah AS. Seorang pejabat Gedung Putih mengonfirmasi kesepakatan tersebut dalam sebuah pernyataan kepada Reuters, mengatakan bahwa Menteri Dalam Negeri AS Doug Burgum yang baru-baru ini mengunjungi Venezuela telah membantu mengatur kesepakatan tersebut. Pernyataan itu berbunyi, kesepakatan emas bersejarah antara Trafigura dan Venezuela ini disiapkan atas arahan Presiden Trump. Kami membantu Venezuela memulihkan industri pertambangannya. Ini akan membantu industri Amerika mendapatkan mineral yang kami butuhkan. Baru-baru ini Kementerian Luar Negeri Kuba mengonfirmasi bahwa Kedutaan Besar Kuba di Quito, Ekuador telah berhenti beroperasi pada pukul 10.00 pagi tanggal 6 waktu setempat. Pemberitahuan dari Kementerian Luar Negeri Kuba menyatakan bahwa keputusan Presiden Daniel Noboa untuk memberi Kuba waktu 48 jam untuk menarik personel diplomatiknya dari Ekuador adalah tidak adil. Komunike tersebut menyatakan, pemerintah Kuba sangat menyesali tindakan sepihak dan tidak bersahabat dari pemerintah Ekuador. Hal ini merusak semangat saling menghormati dan kerjasama yang menjadi ciri historis hubungan bilateral. Penutupan kedutaan Kuba di Quito menandai keretakan mendadak dalam hubungan diplomatik antara Kuba dan Ekuador. Sebelumnya pada tanggal 4 dalam surat kepada kedutaan Kuba, pemerintah Presiden Noboa menyatakan semua personel diplomatik dan konsuler Kuba di Ekuador sebagai persona non grata. Surat itu juga menyatakan pemerintah Ekuador memberi Duta Besar Kuba Basilio Antonio Gutierrez Garcia dan rekan-rekannya batas waktu 48 jam untuk meninggalkan negara Amerika Selatan ini. Surat dari pemerintahan Presiden Noboa tidak memberikan penjelasan apapun atas permintaan mendadak tersebut. Presiden Noboa mengumumkan pengusiran para diplomat Kuba dari Ekuador melalui video singkat yang diunggah di media sosial yang menunjukkan seorang staf kedutaan Kuba memasukkan kertas ke dalam insinerator di atap. Pemerintah Kuba telah bereaksi terhadap langkah Ekuador. Presiden Kuba Miguel Diaz-Canel mengkritik langkah pemerintah Presiden Noboa, tetapi pada saat yang sama menegaskan bahwa rakyat Ekuador selalu dapat mengandalkan kasih sayang dan dukungan Kuba. Presiden Kuba menekankan kami menolak tindakan tidak rasional bermusuhan dan tidak bersahabat dari pemerintah Ekuador terhadap misi diplomatik kami yang terakreditasi di negara itu. Tindakan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini merusak hubungan persahabatan dan kerjasama historis antara rakyat kedua negara kita. Dia menegaskan bahwa Kuba akan terus berjuang untuk pelestarian persatuan kawasan Amerika Latin terlepas dari tindakan Ekuador. Presiden Ekuador Daniel Noboa telah menjalin hubungan pribadi dengan Presiden AS Donald Trump. Baru-baru ini pemerintahnya telah mengumumkan kampanye bersama dengan pemerintah AS untuk memerangi kartel narkoba di Ekuador.